Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifni Afida Kumala. Saya mahasiswi S2 Pendidikan Dasar dari Universitas Negeri Malang. Kali ini saya berkesempatan untuk menyajikan dan mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Dasar yang diampu oleh Dr. Syamsul Hadi, MPD, MED. Untuk materi yang saya paparkan kali ini berjudul Manajemen Kurikulum, Manajemen Pembelajaran, dan Manajemen Kesiswaan Pendidikan Dasar. Baiklah, saya mulai. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan paparan kali ini yaitu satu, untuk mengetahui dan memahami manajemen kurikulum. Lalu yang kedua, untuk mengetahui dan memahami manajemen pembelajaran. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami manajemen kesiswaan pendidikan dasar. Selanjutnya, memasuki pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai manajemen kurikulum terlebih dahulu. Pada makalah saya jabarkan menjadi 4 subbab. Yang pertama, pengertian manajemen kurikulum. Lalu yang kedua, ruang lingkup dari manajemen kurikulum. Kemudian yang ketiga, prinsip dan fungsi dari manajemen kurikulum. Lalu yang keempat, komponen-komponen kurikulum. Pembahasan pertama yaitu pengertian dari manajemen kurikulum. Menurut Gunawan 2012, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian Mahbub menjelaskan bahwa manajemen kurikulum adalah suatu cara untuk merencanakan dan melaksanakan kurikulum pendidikan pada suatu satuan pendidikan agar menghasilkan sebuah kurikulum yang kolaboratif, akomodatif, sehingga menghasilkan kurikulum yang ideal dan operasional, serta sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan sekolah masing-masing. Lalu yang ketiga, Dean mengemukakan bahwa manajemen kurikulum adalah salah satu rangkaian tugas manajemen yang paling penting bagi kepala sekolah, karena tujuan utama sekolah yaitu pembelajaran pada anak. Dari ketiga definisi manajemen kurikulum yang telah dipaparkan, saya menyimpulkan bahwa manajemen kurikulum merupakan proses mendayagunakan semua unsur manajemen dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan kurikulum pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Hal ini sudah tergambar jelas bahwa manajemen kurikulum ini adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh sekolah yang melibatkan guru, siswa, dan unsur sekolah lainnya demi tercapainya tujuan kurikulum pendidikan. Kemudian pada bagian berikut, manajemen kurikulum merupakan substansi, hal yang substansi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Jadi kalau kurikulumnya tidak di-manage, maka kegiatan pola itu tidak akan berjalan dengan baik. Hal-hal yang menjadi acuan ataupun hal-hal yang menjadi tujuan dari kurikulum sekolah itu tidak akan tercapai tanpa adanya manajemen kurikulum yang baik. Kemudian di sini disebutkan pula bahwa substansi manajemen utama di sekolah itu berkaitan dengan bagaimana manajemen kurikulum itu mampu menghantarkan proses pembelajaran supaya berjalan dengan baik yang bertolak ukur tentu saja pada pencapaian tujuannya. Jadi dengan adanya manajemen kurikulum ini kita bisa melakukan controlling apakah tujuan dari pendidikan atau tujuan dari kurikulum lembaga tersebut atau sekolah tersebut tercapai atau tidak. Lalu selain itu, dengan adanya manajemen kurikulum sebagai substansi manajemen di sekolah juga itu mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajaran. Ini di sini harapannya dengan adanya manajemen kurikulum itu guru akan terus melakukan inovasi dalam pembelajaran, khususnya bagaimana mengemas materi, mengemas kegiatan pembelajaran, sehingga di sini mendorong pada strategi-strategi ajaran yang tentu saja sesuai dengan tantangan dan kebutuhan siswa di zaman sekarang. Jadi dapat dilihat bahwa memang penting sekali manajemen kurikulum ini dalam proses pendidikan.
yang menjadi substansi manajemen yang utama di sekolah. Jadi kalau tanpa manajemen kurikulum, maka proses pembelajaran itu pun tidak akan berjalan dengan baik, dan juga guru pun dalam menyusun strategi pun tidak akan berjalan dengan baik dan berkualitas. Lalu yang kedua, memasuki poin kedua yaitu ruang lingkup manajemen. Ruang lingkup manajemen ini disebutkan bahwa ada 2 fokus. Seperti pada bagian tersebut, fokus utama dalam ruang lingkup manajemen itu yaitu yang pertama kurikulum sebagai isi, dan yang kedua kurikulum sebagai proses aktivitas kurikulum. Kurikulum sebagai isi ini kaitannya dengan materi atau bahan yang akan diberikan kepada siswa. Kemudian kurikulum sebagai proses aktivitas kurikulum ini berkaitan dengan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh guru, terutama dalam melaksanakan atau menyajikan pembelajaran. Mulai dari misalnya memilih strategi pembelajaran, memilih aktivitas pengalaman belajar, sampai pada memilih penilaian yang digunakan. Dan kedua fokus ini merupakan bagian integral yang harus dikelola oleh para manajer setiap lembaga pendidikan atau sekolah. Ruang lingkup manajemen tidak akan terlepas dari tahapan-tahapan manajemen kurikulum. Tahapan-tahapan manajemen kurikulum itu ada 4, yaitu yang pertama persiapan atau perencanaan, yang kedua pengorganisasian atau pengembangan, lalu yang ketiga pelaksanaan, dan yang terakhir atau yang keempat evaluasi. Di sini kita akan membahas satu persatu dari tahap pertama, yaitu tahap persiapan atau perencanaan. Pada tahapan perencanaan ini setidaknya ada 4 kegiatan yang harus diperhatikan. Yang pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini menjadi satu hal yang harus segera dikerjakan, baik itu menganalisis jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Di sini dalam tahap perencanaan kurikulum kita juga harus memikirkan bagaimana kebutuhan, tantangan, peluang, baik itu dari segi siswa, dari segi fasilitas yang ada, dari segi guru, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya setelah melakukan analisis, dalam perencanaan manajemen juga perlu melakukan perumusan dan menjawab pertanyaan filosofi. Nah, kaitannya dengan filosofi ini dalam pengembangan kurikulum tentu saja tidak terlepas dari filosofi-filosofi yang ada di negara kita. Pada tahap perencanaan ini juga harus menentukan desain kurikulum. Yang kemudian terakhir membuat rencana induk, pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu pengembangan atau pengorganisasian. Ada 7 hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan pengembangan ini. Yang pertama adalah harus ada perumusan rasional atau dasar pemikiran. Jadi kita mengembangkan kurikulum itu harus ada dasar yang rasional yang bisa diterima oleh masyarakat dan logis. Ini menjadi acuan pertama dalam tahapan pengembangan. Lalu yang kedua, dari tahapan pengembangan ini kita harus memperhatikan juga rumusan dari visi, misi, dan tujuan. Lalu yang ketiga, penentuan struktur dan isi program. Pada tahap ini kita harus membuat struktur kurikulum di lembaga pendidikan kita, misalnya hal struktur mata pelajarannya akan seperti apa yang akan ditambah, apa yang menjadi kebaruan, ataupun apa yang menjadi ciri khas dari sekolah. Lalu selanjutnya yang keempat adalah pemilihan dan pengorganisasian materi. Jadi kita di sini bisa melakukan seleksi, bisa melakukan pengembangan disesuaikan tentu saja dengan kebutuhan sekolah tersebut. Lalu yang kemudian kelima, pengorganisasian kegiatan pembelajaran. Pada tahap ini harus mulai menyusun bagaimana kegiatan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan, mungkin secara standar SOP atau sebagainya. Dan ini dapat dimodifikasi oleh guru, oleh sekolah, maupun masyarakat. Lalu yang keenam, pemilihan sumber
alat, dan sarana belajar. Ini tentu saja menjadi hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mengembangkan kurikulum. Jadi kita harus melihat bagaimana sumber belajar yang tersedia, bagaimana alat-alat yang akan mendukung pembelajaran sudah tersedia atau belum, dan kita juga harus menyesuaikan dengan sarana belajar yang tersedia di sekolah. Lalu yang ketujuh, penentuan cara mengukur hasil belajar. Pada tahap pengembangan, itu juga harus memperhatikan bagaimana kita mengukur hasil belajar siswa. Apakah ada perbedaan, misalnya pada program-program penilaian yang sudah ada di sekolah-sekolah. Lalu selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahapan pelaksanaan ini sudah berada pada tataran teknis pembelajaran, yaitu mulai dari yang pertama menyusun rencana pembelajaran atau RPP, kemudian yang kedua penjabaran materi, selanjutnya menentukan strategi dan metode pembelajaran atau langkah-langkah pembelajarannya, lalu yang keempat menyediakan sumber, alat, dan sarana pembelajaran, dan yang kelima penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar, lalu yang terakhir setting lingkungan pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan ini sudah sangat teknis yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru dan yang akan diterima oleh siswa. Lalu yang terakhir, tahap evaluasi. Pada tahapan terakhir ini, guru melakukan evaluasi sejauh mana kekuatan atau kelebihan dan kelemahannya dari kurikulum yang telah dikembangkan. Jadi kalau tadi misalnya sudah merencanakan pengembangan kurikulum tersebut, dalam struktur per mata pelajaran, ada mata pelajaran tambahan, ada program-program unggulan. Pada tahap ini dilakukanlah evaluasi apakah program-program tersebut hasilnya mencapai tujuan yang telah disusun, atau ternyata program-program tersebut masih perlu dievaluasi ataupun masih perlu diperbaiki. Jadi itulah pentingnya evaluasi. Nah, bentuk evaluasi di sini seperti penilaian formatif maupun sumatif. Formatif misalnya di dalam proses pelaksanaannya dievaluasi setiap hari, setiap pekan, kemudian langsung diperbaiki ketika ada kekurangan, ataupun evaluasi akhir semester atau akhir tahun, sehingga bisa melihat dampak dari program yang sudah dirancang sejauh mana atau seberapa besar dampaknya terhadap misalnya keterampilan atau sikap siswa dalam tahap evaluasi ini. Perlu memperhatikan konteks, input, proses, dan produknya atau yang biasa disingkat dengan CIPP ini yang akan menjadi dasar dalam pengembangan atau tahap evaluasi manajemen kurikulum. Jadi secara keseluruhan tahapan manajemen kurikulum yang tadi 4 telah disebutkan, mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, atau mengembangkan, melekat, kemudian melaksanakan, dan akhirnya melakukan evaluasi tentu saja didasarkan pada tujuan kurikulum yang hendak dicapai. Kemudian untuk selanjutnya, yang ketiga, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, prinsip manajemen kurikulum itu tersendiri. Ada 5 prinsip. Yang pertama, produktivitas. Di sini maksud dari produktivitas dalam konteks ini itu adalah pengembangan atau dalam kegiatan mengelola aspek-aspek yang berkaitan dengan kurikulum, maka harus ada hasil yang diperoleh atau harus ada produk, baik itu berupa bentuk kegiatan program dan sebagainya yang menjadi hasil dari proses manajemen kurikulum tersebut. Kemudian yang kedua, prinsip dari manajemen kurikulum yaitu demokratisasi, artinya bahwa pelaksanaan manajemen kurikulum ini harus menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya. Lalu yang ketiga, kooperatif. Di sini dalam pelaksanaan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama positif dari berbagai pihak yang terlibat, baik itu yang internal, sekolah, guru, kepala sekolah, maupun sivitas lain yang ada di sekolah. Selanjutnya, yang keempat, efektivitas dan efisien. Hal ini kaitannya dengan bahwa untuk mencapai tujuan kurikulum yang sudah dirancang, yang sudah disusun, perlu adanya pertimbangan tentang efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum. Lalu yang terakhir, terarah dalam visi, misi, dan tujuan.
Nah, ini harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum tersebut. Kemudian fungsinya, fungsi manajemen kurikulum di sini ada 6, yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, yang kedua meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, dan yang ketiga meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lalu yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Dan yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Kemudian 3, komponen-komponen manajemen. Tentunya komponen-komponen manajemen ini ada 4, yaitu komponen tujuan, komponen isi, atau konten, komponen metode, dan komponen evaluasi. Yang pertama, komponen tujuan ini berhubungan erat dengan arah atau hasil yang diharapkan secara mikro maupun makro. Kemudian yang kedua, komponen isi. Komponen ini didesain untuk mencapai komponen tujuan. Jadi yang dimaksud komponen materi atau bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai-nilai, keterampilan siswa, dan dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Lalu yang ketiga, komponen metode atau strategi. Ini berhubungan dengan urutan umum aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu yang keempat, komponen evaluasi ini menilai keberhasilan penguasaan siswa atau tujuan-tujuan yang disebut juga evaluasi hasil belajar mengajar. Beralih selanjutnya, pembahasan manajemen pembelajaran. Ada beberapa subbab yang dikaji dalam manajemen pembelajaran ini dalam makalah saya, yaitu yang pertama pengertian manajemen pembelajaran, yang kedua ruang lingkup manajemen pembelajaran, dan yang ketiga komponen-komponen manajemen pembelajaran, kemudian yang keempat strategi manajemen pembelajaran. Baik, yang pertama pengertian manajemen pembelajaran. Mulyasa mengartikan manajemen pembelajaran berasal dari kata instruction, yang berarti pengajaran. Dalam penjelasannya, pembelajaran pada hakikatnya merupakan interaksi peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lalu, menurut Segala, mendefinisikan manajemen pembelajaran sebagai usaha dan tindakan kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional di sekolah dan usaha maupun tindakan guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas dilaksanakan sedemikian rupa untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan program sekolah dan juga pembelajaran. Jadi, menurut saya, manajemen pembelajaran itu adalah suatu bentuk usaha untuk mengelola proses pembelajaran dengan baik yang bertujuan melakukan perubahan tingkah laku, pengetahuan menjadi semakin baik, serta dapat menyesuaikan situasi dan kondisi agar lebih efektif saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, ruang lingkup manajemen pembelajaran. Guru diperlukan untuk merencanakan pembelajaran, menentukan pengelolaan pembelajaran, menyusun strategi pembelajaran, sehingga mencapai tujuan pengelolaan pembelajaran tersebut. Tujuan utama pengelolaan pembelajaran adalah untuk menghemat waktu dan tenaga. Pengelolaan pembelajaran yang baik menolong menyediakan kondisi belajar yang menyenangkan dan prosedur yang efektif dalam menjalankan aktivitas secara ekonomis dan efisien, sehingga mencapai pembelajaran yang efektif. Lalu yang ketiga, komponen-komponen manajemen pembelajaran. Ada dua komponen manajemen pembelajaran. Yang pertama, keterampilan dalam menciptakan dan pemeliharaan kondisi belajar optimal. Di sini guru berupaya membantu siswa yang mempunyai kemampuan belajar rendah. Guru menggunakan berbagai metode mengajar agar siswa dapat mengerti mata pelajaran yang diajarkannya. Jadi dibutuhkan keterampilan dari guru dan serta inisiatif dalam mengendalikan pembelajaran kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, keterampilan dalam pengembalian kondisi belajar optimal. Jadi di sini guru
harus mampu mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Misalnya, pertama, modifikasi perilaku dengan pembelajaran perilaku baru berupa contoh dan pembiasaan, meningkatkan perilaku yang baik melalui penguatan, dan mengurangi perilaku yang buruk dengan hukuman. Yang kedua, pengelolaan kelompok dengan cara meningkatkan kerjasama dan keterlibatan, menangani konflik, dan memperkecil masalah yang timbul. Lalu yang ketiga, menemukan dan mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah antara lain pengawasan, mengakui menghilangkan ketegangan dengan humor. Jadi guru juga harus menciptakan suasana belajar yang santai. Seperti itu. Jadi, secara garis besar terdapat dua komponen utama dalam keterampilan pengelolaan pembelajaran, yaitu yang berhubungan dengan tindakan preventif, berupa penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, dan keterampilan yang berhubungan dengan tindakan kuratif, berupa pengembalian kondisi belajar yang optimal. Yang keempat, strategi manajemen pembelajaran. Dalam menyusun strategi, yang pertama harus dilakukan adalah merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran, dan yang ketiga menilai pembelajaran. Ketiga tahapan dari strategi tersebut memerlukan kreativitas guru. Jadi menyusun pembelajaran kreatif menuntut guru untuk mampu merangsang kreativitas peserta didik, baik dalam pengembangan kecakapan berpikir maupun dalam melakukan suatu tindakan. Lalu pembahasan yang ketiga, manajemen kesiswaan. Di sini dalam makalah saya juga ada beberapa subbab dari manajemen kesiswaan, yaitu yang pertama pengertian manajemen kesiswaan, lalu yang kedua prinsip manajemen kesiswaan, ketiga tujuan dan fungsi manajemen kesiswaan, dan yang keempat pendekatan manajemen kesiswaan. Yang pertama, pengertian manajemen kesiswaan. Menurut Prihatin, 2011, manajemen kesiswaan adalah aktivitas atau kegiatan pencatatan siswa sejak dari awal diterima, kemudian diberikan pembinaan, dan berakhir pada terselesaikannya proses pembelajaran serta menjadi alumni setelah selesai melaksanakan pembelajaran. Lalu menurut Wilkinson dan Brooks, mengemukakan bahwa manajemen kesiswaan merupakan salah satu substansi manajemen pendidikan yang ditempatkan pada posisi yang strategis karena pusat pelayanan siswa baik di dalam institusi pendidikan maupun di luar lembaga pendidikan itu ditujukan kepada siswa. Dengan demikian, menurut saya, manajemen kesiswaan adalah suatu cara pengaturan peserta didik mulai dari input, proses, output, dan menjadi outcome dari satuan pendidikan atau dari sekolah. Lalu yang kedua, prinsip manajemen kesiswaan. Prinsip pertama yaitu manajemen siswa dianggap sebagai manajemen sekolah secara keseluruhan. Oleh karena itu, harus memiliki kesamaan atau mendukung tujuan pengelolaan secara keseluruhan. Ambisi sektoral manajemen siswa harus ditempatkan dalam kerangka manajemen sekolah. Lalu yang kedua, kegiatan manajemen siswa harus mengemban misi pendidikan untuk mengajar dan mendidik siswa. Segala bentuk kegiatan, baik yang ringan maupun yang berat, disukai maupun tidak disukai, tetap harus difokuskan pada mendidik siswa. Lalu yang ketiga, kegiatan manajemen kesiswaan digunakan untuk menyatukan siswa yang berasal dari latar belakang yang berbeda dan memiliki banyak perbedaan. Kegiatan-kegiatan tersebut hendaknya menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai sesuatu yang menyatukan mereka, bukan memicu konflik sehingga mereka dapat lebih memahami dan menghargai satu sama lain. Lalu yang keempat, manajemen kesiswaan harus dilihat sebagai pengaturan dan pengawasan terhadap siswa. Oleh karena itu, harus ada keinginan dari pemandu di mana siswa itu sendiri supervisi tidak mungkin terlaksana dengan baik jika siswa enggan mengikuti proses tersebut. Lalu yang kelima, kegiatan manajemen kesiswaan harus mendorong kemandirian siswa. Prinsip kemandirian siswa ini berguna tidak hanya ketika mereka berada di sekolah, tetapi juga ketika mereka langsung bergabung dengan masyarakat atau sudah lulus
menjadi alumni dari sekolah tersebut. Dengan kata lain, ketergantungan siswa secara bertahap harus dikurangi dengan melakukan beberapa kegiatan yang mendukung kemandirian. Kemudian, yang ketiga, tujuan dan fungsi manajemen kesiswaan. Tujuan pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik siswa. Lalu yang kedua, membina dan meningkatkan pengetahuan umum, potensi, dan minat siswa. Lalu yang ketiga, menyalurkan aspirasi dan harapan siswa dan memenuhi kebutuhan siswa. Dan yang keempat, mencapai tujuan pembelajaran agar dapat belajar secara optimal untuk mencapai impian dan cita-citanya. Kemudian fungsi manajemen kesiswaan yang pertama, individualitas siswa. Ini diharapkan meningkatkan potensi peserta didik. Potensi bawaan tersebut meliputi pengetahuan umum, potensi bakat, serta keterampilan dari peserta didik. Lalu yang kedua, fungsi peningkatan sosial siswa. Siswa diharapkan mampu bersosialisasi dengan teman sebayanya, orang tua dan keluarga, serta lingkungan sosialnya di sekolah maupun di masyarakat. Fungsi ini berkaitan dengan fitrah manusia, di mana siswa juga makhluk sosial. Lalu yang ketiga, penyaluran aspirasi dan harapan siswa. Nah, di sini diharapkan siswa dapat menyalurkan hobinya dan minatnya. Mereka perlu disalurkan dengan baik untuk mendukung peningkatan diri siswa secara keseluruhan. Kemudian, yang keempat, pendekatan manajemen kesiswaan. Menurut Yeager, ada dua pendekatan yang digunakan dalam manajemen siswa, yaitu satu, pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan ini lebih menitik beratkan pada aspek administrasi dan birokrasi lembaga pendidikan. Lalu yang kedua, pendekatan kualitatif. Pendekatan ini lebih memperhatikan kesejahteraan siswa. Jika pendekatan kuantitatif diarahkan pada potensi siswa, maka pendekatan kualitatif ini diarahkan pada kebahagiaannya siswa. Akhirnya sampai pada penutup. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum dan manajemen pembelajaran yang efektif dan efisien akan membantu proses pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Keberlangsungan pembelajaran pastinya erat hubungannya dengan bagaimana cara guru mengelola siswa mulai dari masuk hingga lulus dari sekolah, yaitu dengan manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan akan sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai persoalan mengenai kepeserta didikan dalam sekolah, terutama pendidikan dasar ini. Untuk saran ketiga manajemen yang telah dibahas, yaitu manajemen kurikulum, manajemen pembelajaran, dan kesiswaan pendidikan dasar yang saling berkaitan dan penting untuk diketahui sebagai konsep dasar saat menyelenggarakan dan mengelola lembaga pendidikan agar dapat mencetak tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Dengan demikian, peserta didik akan lebih efektif dalam memahami mata pelajaran atau materi saat kegiatan belajar mengajar. Untuk daftar rujukan, saya menggunakan dua rujukan utama, yaitu dari Bell, L. and Roach tahun 96 dengan judul Skill of Primary School Management, dan yang rujukan kedua utama saya Dean J. yang tahun 95 dengan judul Managing the Primary School. Kemudian dan beberapa rujukan tambahan yang sudah saya masukkan dalam PPT ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.